Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah teman-teman, mari kita baca hadis ya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah." Ya, hadis riwayat Muslim. Ini boleh dihafal teman-teman ya. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, ya. Kemudian juga doa anak yang sholih ya. Coba saya ulangi lagi ya. Idza matal insan, jika meninggal seseorang, inqata'a, terputuslah amaluhu, amalnya, illa, kecuali, min salasin, dari 3 hal ini. Min shadaqatin jariyah, dari sedekah yang terus mengalir manfaatnya, wa ilmin yunfa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat dengannya, wa waladin sholihin yad'u lah, dan anak-anak yang sholih yang mendoakan mereka ya, mendoakan kepadanya. Ini hadisnya bagus teman-teman ya, harus dihafal. Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyah wa 'ilmin yunfa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah. Ya, jika seseorang meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang solih. Kita lanjut ke hadis berikutnya teman-teman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Barang siapa yang mengayomi 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari jemari beliau ya. Jadi orang yang mendidik 2 anak perempuan sampai dewasa sesuai syariat Islam ya, menjaga mereka, menafkahi mereka, maka apa kata Allah? Apa kata Rasul? Bahwa mereka akan bersama pada hari kiamat, dekat dengan Rasulullah seolah jari jemari ya. Jadi teman-teman dilihat tangan jarinya berdekatan, bukan jari satu dengan jari yang lainnya, itu pun nanti dengan orang-orang yang memiliki 2 anak perempuan ya. Masya Allah. Jadi memiliki 2 anak perempuan itu amalnya besar sekali, saking besarnya ya. Nanti ketika hari kiamat, orang-orang yang memiliki 2 anak perempuan ya dan lebih, itu akan bersama Rasulullah dekat ya, seolah seperti jari-jari. Ini pun ketika Rasulullah membahas tentang anak yatim ya. Orang yang mengasuh anak yatim maka akan dekat dengan Rasulullah seperti jari jemari ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi hal yang sangat penting ya, bahwa dalam Islam memiliki anak perempuan setidaknya 2 itu adalah benteng dari api neraka ya. Dan yang akan membawa orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasulullah bila dididik secara Islam. Nah, ini jadi salah satu target ya. Mudah-mudahan kita semua di sini memiliki setidaknya 2 anak perempuan ya, yang nanti dididik secara Islam. Nah, teman-teman ya, anak jelas penting teman-teman ya. Dalam Islam jelas anak itu adalah hal yang penting ya. Kenapa anak penting? Karena intinya adalah pewaris kebaikan kita, pewaris dakwah Islam, pewaris umat ini ya. Jadi teman-teman, bila teman-teman punya kebaikan ya, maka warisilah kepada anak keturunannya nanti supaya kebaikan itu terus berlanjut. Sebagaimana dulu
para nabi itu mengharapkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dakwah mereka berlanjut ya, kebaikan mereka berlanjut ya. Jadi jangan sampai teman-teman di sini, eee, ingin punya anak, tetapi tidak punya cita-cita ingin melanjutkan kebaikannya ya. Dan teman-teman pernah nggak mencoba dakwah Islam kepada orang-orang kafir ya, kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Saya pernah mencoba dakwah kepada orang-orang kafir ya, dan itu setelah kita beri argumen yang banyak, kita bantahkan, dogma-dogma mereka, mereka pun tak berkutik ya, tetap saja mereka berat untuk masuk Islam. Apa saja alasannya saya tidak, memahami mereka ya. Saya sudah bantah alasan-alasan mereka ya. Jadi teman-teman, saya pernah belajar agama Kristen, Kristolog. Ketika saya bertemu dengan orang-orang Kristen, kemudian saya bantahkan agama mereka ya, sampai mereka tidak bisa berkata-kata lagi ya. Pada waktu itu saya dan mereka bersepakat untuk duduk, bersepakat untuk diskusi ya, bersepakat untuk sama-sama mencari kebenaran. Ketika saya tunjukkan kepada mereka kebenaran Islam dan mereka tidak berkutik, mereka tetap tidak mau masuk Islam. Saya tidak tahu apa alasan mereka ya, dan itu berat sekali. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki anak ya. Anak, ketika kita ajak mereka kepada Islam, maka anak cenderung akan mengikuti orang tuanya, ya. Dan dengan demikian, cara supaya kita memperbanyak umat ini, membuat umat ini besar, membuat umat ini kuat, ternyata adalah dengan memperbanyak keturunan yang nantinya dididik secara Islam, karena mudah mereka untuk menerima Islam. Berbeda dengan orang kafir yang dari kecil dididik kekafiran oleh orang tuanya, ya. Buat teman-teman yang belum pernah mendakwahkan orang kafir, mungkin nanti ketika merasakan mengajak mereka masuk Islam itu berat sekali teman-teman ya. Jadi Masya Allah, bagi mereka-mereka yang berhasil berdakwah hingga orang kafirnya benar-benar masuk Islam. Nah, teman-teman ya, bahwa kita punya anak laki-laki dan anak perempuan itu harus disikapi berbeda. Berbeda gimana maksudnya? Yang pertama, kalau teman-teman punya anak laki-laki ya, itu anak laki-laki itu dididik menjadi pemimpin di masa yang akan datang ya. Anak laki-laki secara pembiayaan, secara perhatian, secara fasilitas relatif tidak berat ya. Relatif tidak berat dalam arti teman-teman ya, biaya memiliki anak laki-laki relatif lebih murah ya. Relatif lebih tidak perlu perawatan khusus ya, tidak perlu perhatian khusus, bisa dikirim jauh ya, bahkan nanti sudah besar bisa mencari nafkah dan bisa memimpin umat ini, berpengaruh dalam umat ini, lebih luas, potensinya luas gitu ya. Nah, tetapi pendidikan anak laki-laki itu berarti serius. Kenapa serius? Karena ini dia mendidik, para mujahid di masa yang akan datang. Itu kalau punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan, itu secara biaya, secara perhatian, secara tanggung jawab itu relatif lebih besar. Teman-teman, di sini ada peserta perempuan, mungkin merasakan bagaimana orang tua itu lebih menjaga anak perempuannya ya, lebih menafkahi bahkan lebih banyak pada anak perempuannya dibandingkan dengan anak laki-laki ya. Di antaranya perempuan perlu kosmetik ya, perlu pakaian-pakaian yang tidak seperti laki-laki. Mungkin kalau laki-laki kan relatif lebih sederhana, perempuan, ada pakaian-pakaian yang lebih daripada laki-laki. Contohnya mungkin hijab ya, jelas, dan, pakaian-pakaian lainnya. Jadi dari sisi, pakaian, dari sisi kosmetik, mungkin dari sisi, lain sebagainya, perempuan secara nafkah lebih banyak, ya, perempuan secara perhatian lebih harus dijaga dan, perempuan pun, nantinya setelah dewasa akan, dibawa oleh suaminya ya. Berbeda dengan anak laki-laki, laki-laki yang, biaya hidupnya lebih murah ya, tidak perlu penjagaan yang, ketat ya, dan sudah besar bisa mencari nafkah, mudah-mudahan bisa membantu orang tuanya ya. Ini menyebabkan memiliki anak perempuan, sangat besar keutamaan dan kemuliaannya. 2 anak perempuan ya, salah satu dari kunci jaminan surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang tuanya. Makanya di sini teman-teman, siapa yang anak perempuan?
Siapa yang punya saudara perempuan lagi ya, kalau teman-teman punya 2 perempuan bersaudara, Masya Allah ya, bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki orang tua yang mendidik teman-teman menjadi muslimah sholihah, insya Allah orang tua teman-teman di sini akan dapat ganjaran surga yang lebih ya, dari Allah Subhanahu wa taala, juga jadi benteng dari api neraka. Nah, teman-teman, kalau punya anak perempuan, apa yang harus diberikan pada anak perempuan? Bentar, coba saya tuliskan di Paint ya supaya lebih gampang. Oke, nah ini Paint-nya. Nah, teman-teman kalau punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, apa bedanya? Coba saya tuliskan ya. Anak laki-laki, anak perempuan. Perempuan ya. Nah, kalau anak laki-laki ini yang paling berat, dia akan menjadi pemimpin umat ini di masa yang akan datang dan perlu mendapatkan, apa namanya, perlu dididik untuk mampu mencari nafkah ya. Jadi selain dididik oleh agama ya, karena tanggung jawab agama laki-laki kan lebih berat ya. Jadi pemimpin umat ini, minimal pemimpin keluarganya ya, minimal pemimpin untuk keluarga-keluarganya yang lain yang perempuan ya. Jadi laki-laki itu lebih berat tanggung jawab agamanya, didik agamanya dengan benar. Yang kedua, laki-laki itu harus dididik untuk mencari nafkah ya, ini beban yang sangat berat. Kewajiban laki-laki dalam mencari nafkah ini sangat jelas ya, sebagai modal ia untuk membentuk, keluarga yang baru di masa yang akan datang. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya, bahwa anak laki-laki itu harus dididik mudah-mudahan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kalau perempuan, bagaimana oh ya maaf, laki-laki ada yang kurang lagi ya, agama, nafkah, bahkan yang terakhir adalah jihad. Jihad apa maksudnya? Jihad untuk membela agama ini, baik secara perang, baik bukan perang ya, baik dalam dakwah, dalam syiar agama ini. Intinya laki-laki harus dididik agamanya, nafkahnya, dan kemampuannya dalam berjihad, dalam memperjuangkan agama ini. Makanya kenapa anak laki-laki, diharapkan belajar berkuda ya. Kalau sekarang mungkin mengendarai ya, mengendarai mobil, motor ya, harus bisa mengendarai, harus mandiri ya. Kemudian juga laki-laki harus diajari kemampuan, memanah ya, menembak ya, kalau zaman sekarang mungkin persenjataan. Makanya kalau ada muslim yang masuk militer, maka bersyukur kepada Allah ya, dia belajar untuk mempertahankan, agamanya, mempertahankan negaranya ya, supaya tetap dalam naungan Islam ya. Jadi diajarkan jihad, diajarkan juga, berenang ya, berenang, fisiknya harus kuat teman-teman. Tahu berenang? Berenang itu hidup dan mati. Kalau teman-teman memaksakan diri berenang, padahal tidak bisa berenang, itu bisa meninggal ya, tenggelam ya. Jadi apa saja tadi, berkuda ya atau berkendaraan ya, kemudian juga memanah ya, harus memahami senjata-senjata ya, teman-teman. Ini harus ini, harus peka, senjata ini, senjata itu bagaimana. Mungkin kalau kita, agak berat ya karena zaman sekarang senjata dibatasi, tapi bagi orang yang memiliki uang, itu ada tempat-tempat pelatihan militer bagi kita penduduk sipil, ya. Itu saya pernah nanya, "Berapa harganya?" Katanya kalau peluru pistol sekali tembak di pelatihan itu bisa kurang lebih Rp20.000 per butir ya, jadi dor dor dor. 3 kali tembak itu 60.000. Kalau, senapan ya, seperti avtomat Kalashnikov ya, AK-47 misalkan, itu sekali tembak bisa sampai Rp100.000 per butir ya, dan seterusnya. Jadi memang harganya mahal, tapi kalau bisa silahkan ya, senjata-senjata modern yang memang kita butuhkan. Ada berkuda, memanah, dan berenang. Fisiknya harus kuat teman-teman ya. Berenang itu tadi ya, kalau dipaksakan orang berenang yang tidak bisa berenang, itu bisa tenggelam ya, bisa mati. Jadi laki-laki lebih ke, apa namanya, fisiknya harus diperhatikan supaya tetap gagah, supaya tetap perkasa ya. Nah, perempuan teman-teman, apa yang diajarkan syariat, dalam memiliki anak perempuan, yang pertama tentu dia harus memahami, fungsinya, tugas utamanya sebagai istri ya. Maka hal-hal terkait dengan keistrian itu harus dipahami, di antaranya adalah merawat anak ya, menjaga rumah ya, merawat rumah ya, mengelola, mengurus rumah. Kemudian juga bahkan Rasulullah menyuruh kita ya, ajarkan anak-anak perempuan kalian menjahit teman-teman ya. Jadi anak perempuan diajarkan sebagai istri, diajarkan juga bahkan, jahitan ya.
Makanya teman-teman ya, siapa-siapa di sini, teman-teman perempuan di sini yang bisa menjahit, maka dia melaksanakan sunnah dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan harus bisa menjahit, teman-teman ya. Ini adalah perintah Rasul ya. Ajari anak-anak perempuan kalian menjahit. Tidak mesti jadi tukang jahit, tapi dari ilmu menjahit, perempuan akan mendapatkan ketekunan, perempuan akan mendapatkan kerajinan ya, akan mendapatkan ketelitian, kesabaran ya. Menjahit ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa anak perempuan biasakan menjahit ya. Nah, anak perempuan juga ya, tadi harus dididik menjadi istri ya, dididik untuk menjaga dirinya ya, menjaga dirinya ya, dididik juga untuk menjadi ibu ya. Nah, menjaga diri ya, supaya ini di antaranya hijab ya, supaya tidak berpacaran, tidak berikhtilat dan lain sebagainya. Perempuan juga dididik menjadi ibu. Makanya kenapa di antara sahabiat ya, sahabat-sahabat Nabi yang perempuan ya, bahwa mereka itu biasanya memahami ilmu kesehatan, ilmu kedokteran ya. Karena hidup perempuan penuh dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Mereka haid itu dari siklus yang berkaitan dengan kesehatan. Mereka hamil itu terkait dengan siklus kesehatan ya, harus paham tubuhnya, harus paham kandungannya. Mereka melahirkan itu juga ilmu kesehatan. Mereka menyusui, merawat anak itu ilmu gizi ya. Itu ilmu perawatan anak itu ya. Jadi makanya kenapa perempuan banyak yang harus dijaga ya. Di antaranya tadi ilmu mengelola rumah, ilmu menjadi istri ya, bagaimana nanti melayani suaminya, bagaimana mereka harus dijaga untuk jaga diri atau hijabnya dijaga, dan juga dididik menjadi ibu, dan juga dididik bahkan ilmu kesehatan ya. Teman-teman, ketika ayah ada di luar sana, siapa yang menyusui di rumah? Tentu adalah ibunya ya. Ibu kita dulu menyusui kita dan memperhatikan makanan kita. Maka jangan sampai anak-anak nanti itu gizinya tidak seimbang. Anak itu kan harus diberi 4 sehat, 5 sempurna, dan seterusnya. Harus paham ya, anak-anak itu nanti yang merawat lebih dekat adalah ibunya. Ibunya harus diberi bekal ilmu kesehatan supaya memahami anak-anaknya. Dan ini teman-teman ya, bukan berarti perempuan tidak boleh belajar jihad, bukan berarti laki-laki tidak boleh belajar ilmu menjahit, bukan ya. Ini hanya prioritas ya, bahwa perempuan sebelum belajar ilmu yang biasanya dipelajari laki-laki terkait dengan berjihad ya, itu harus memahami dulu ilmu-ilmu yang memang ia tidak tergantikan, yaitu sebagai istri dan ibu. Begitu pula laki-laki ya. Jangan sampai nanti ini dibalik ya, perempuan dari kecil cita-citanya ingin kerja di misalkan ya, di pertambangan, tetapi ketika ia nanti bekerja di pertambangan, ia tidak tahu cara merawat anaknya, tidak tahu cara mengurus rumah, itu nanti repot ya. Begitu pula dengan laki-laki, jangan sampai nanti ketika ia tumbuh besar ya, ia ternyata tidak mampu untuk mandiri secara nafkah ya, masih kebingungan ya. Padahal dia punya usia yang banyak harusnya dimanfaatkan untuk belajar, nantinya memiliki pekerjaan yang untuk nantinya menafkahi diri dan keluarganya. Begitu teman-teman ya. Nah, tadi kalau sudah kita bahas, laki-laki ini tugasnya ya sebagai pemimpin masa depan, perempuan ya sebagai penopang rumah tangga khususnya untuk suami dan anaknya ya. Nah, kalau dari pahala ternyata perempuan pahalanya lebih besar dari anak laki-laki ya. Alasannya jelas karena merawat anak perempuan tadi apa? Itu memiliki biaya dan tanggung jawab yang lebih besar ya. Biaya dan perhatian ya, tanggung jawab yang lebih besar, dan nanti anak perempuan bahkan setelah menikah relatif di bawah suaminya ya. Makanya kenapa punya anak perempuan pahalanya besar sekali ya. Bahkan memiliki 2 anak perempuan itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis lain menjelaskan memiliki anak yatim walau satu saja itu juga dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi teman-teman ya, yang kalau nanti merawat anak perempuan, apalagi anak yatim perempuan, wah itu lebih-lebih lagi pahalanya insya Allah ya. Nah kalau anak laki-laki, walaupun
perhatian biaya relatif bisa lebih murah, bukan berarti kita tidak mendidik dia supaya nanti menjadi ujung tombak agama ini ya, untuk nantinya berjihad, memperjuangkan agama ini, mendakwahkan agama ini, membela agama ini ya, selain dari sekedar menafkahi keluarganya. Baik, begitu teman-teman. Itu insya Allah ya materi kita pada hari ini. Silahkan, apa ada yang ingin ditanyakan teman-teman ya? Jadi kalau zaman dulu, zaman jahiliyah ya, itu kisahnya anak-anak perempuan itu mereka ini ya, orang-orang Arab itu merasa terhina punya anak perempuan. Apa sejarahnya? Dulu itu pernah ada kabilah ya yang ternyata anak perempuannya ditawan oleh musuh ya. Kemudian anak perempuannya menikah dengan musuh ya. Akhirnya ketika satu waktu yang panjang berjalan, anak perempuannya punya kesempatan untuk pulang, tapi ia malah menolak pulang, ingin tetap di kabilah musuh dengan suaminya yang baru di sana ya. Di situ menyebabkan kabilah tersebut marah dan akhirnya membunuh bayi-bayi perempuan mereka, takut kejadian itu berulang ya. Ini kisah yang sebenarnya memilukan ya, bagaimana dulu anak perempuan itu dibunuh, zaman sekarang tidak. Zaman sekarang, zaman Islam ya, Islam datang, anak perempuan dimuliakan ya. Anak perempuan mendapat perhatian penting, bahkan memiliki anak perempuan itu pahalanya insya Allah lebih besar karena tanggung jawabnya lebih banyak ya, lebih perlu perhatian khusus. Begitu teman-teman, bila tidak ada yang ditanyakan, insya Allah akan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materinya jelas ya. Tadi anak laki-laki diajari apa selain agamanya, juga diajari mencari nafkah, diajari juga hal-hal terkait dengan jihad ya, atau kalau zaman sekarang belum ada perang, setidaknya harus pandai berdakwah ya. Nah, kalau anak perempuan tadi apa, banyak sunnah yang ditinggalkan zaman sekarang, itu mereka anak perempuan tidak diajari menjahit ya. Padahal ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan teman-teman, bagi yang punya anak perempuan nantinya, ajari anak perempuan menjahit. Bila teman-teman di sini perempuan, silahkan belajar sedikit-sedikit untuk menjahit ya. Tidak harus jadi tukang jahit. Paling tidak dapat pendidikan kesabaran, pendidikan ketekunan, kerajinan dari ilmu jahit menjahit ya. Kemudian teman-teman juga silakan ya mengajari anak perempuan untuk menjaga diri atau berhijab, juga diajari menjadi ibu, khususnya ilmu kesehatan, khususnya ketika nanti hamil, melahirkan, menyusui. Begitu teman-teman ya. Oh, ada ini ya, ada emot oke. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang tanyakan, alhamdulillah kita sudahi pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan jelas ya perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan ya. Sehingga nanti ketika kita punya anak laki-laki tidak kaget, apa saja prioritas pendidikannya? Oh, ternyata prioritas pendidikannya adalah nafkah dan jihad ya untuk membela agama ini. Kalau anak perempuan, oh ternyata prioritas pendidikannya adalah supaya ia bisa menjadi istri, menjadi ibu ya, dan bisa menjaga dirinya. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan masing-masing kita mendapatkan sebaik-baik jodoh ya di muka bumi ini, sehingga bisa membawa sekeping surga untuk di bumi ini ya, menjadi hidup yang sakinah mawaddah warahmah, dan berlanjut sampai ke akhirat mendapatkan surga Firdaus bersama-sama di surga Firdaus di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga ya. Masya Allah. Baik teman-teman, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan jadikanlah kami sendiri, jangan jadikan kami itu hidup sendirian. Sesungguhnya Engkau Maha mewarisi ya, Maha memberi karunia. Amin Allahumma amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Apalagi buat yang perempuan, alhamdulillah memiliki orang tua yang menjaga kita semua supaya menjadi solih solihah ya. Betapa berat dulu perjuangan orang tua kita untuk membesarkan kita menjadi sejauh ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman ya.
Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mana dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, sangat menyenangkan bisa berbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semuanya.